dari kuliah yang ditekuni memerlukan penampilan yang prima dan melihat lingkungan sekitar kampus membawa saya menciptakan brand sendiri di tengah kesibukan setelah perkuliahan usai tahun 2019 silam. Zetra Fashion berdiri sebagai brand owner dan bekerja sama dengan salah satu rumah konveksi di Bandung yang sudah tidak lagi diragukan sebagai kota hasil konveksi fashion terbaik. Sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Aulia Aisyah. Saya salah satu brand owner dari Zetra Fashion dan ini rekan saya. Saya Sekarang Gani, saya salah satu owner dari brand Zetra Fashion. Apa itu Zetra Fashion? Zetra Fashion itu salah satu brand owner untuk fashion di Indonesia, salah satunya di Kota Semarang. Sebelum menekuni usaha fashion, apakah pernah memiliki usaha lain? Dari dulu sih, saya pribadi tuh udah suka bisnis-bisnis kecilan lah ya. Dulu pernah di SMA tuh bisnis pulsa kayak gitu-gitu, nawarin di setiap teman-teman kelas. Terus juga ada bisnis jualan kue juga. Kalau aku sendiri itu pernah usaha snack ringan gitu di sekolah, aku titipin di ibu kantin gitu, atau aku tawarin sama teman-teman di sekolah kayak gitu. Apa yang menjadi latar belakang memilih usaha fashion ini? Oke, latar belakang dari Zetra Fashion ini menurut aku karena fashion itu kan berputar ya, nggak pernah yang namanya stop gitu. Ada terus, misalnya kalau fashion tahun 80-an atau 90-an itu tuh pasti nanti balik lagi. Kayak sekarang gitu kan lagi modelnya fashion vintage tahun 80 90 hidup kembali kayak gitu sih. Kalau saya sih pengen di dunia fashion tuh emang dulu kan saya tuh kuliah di administrasi bisnis. Jadi lebih kita tuh pas kuliah disuruh berpenampilan prima gitu. Jadinya kebawa sampai sekarang jadi lebih suka fashion, terus jadi ngerti fashion juga, kayak mix and match outfit juga kayak gitu. Jadi kayak pengen punya usaha di bidang fashion. Berasal dari manakah modal usahanya? Usaha sendiri itu kita memanfaatkan tabungan kita berdua, terus kita patungan gitu sih. Berapa omset yang didapatkan setiap bulannya? Kalau untuk omset awal tuh sekitar 1 sampai 2 jutaan. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah udah 2 digit lah ya. Bagaimana untuk produksi dari Zetra Fashion sendiri? Untuk brand kami sendiri itu kita bekerja sama konveksi yang ada di Bandung. Kebetulan konveksi ini kita temuin dari kenalan-kenalan kita dari kuliah dulu dan kakak kelas gitu. Dan akhirnya ketemu salah satu konveksi di Bandung ini yang udah nggak diraguin lagi kualitas dari hasil konveksinya. Lalu bagaimana pemasaran yang digunakan Zetra Fashion? Kalau untuk awal-awal kita tuh pemasarannya lebih fokus ke sosial media. Seperti WhatsApp ya. Kalau dulu kan online tuh di story WhatsApp gitu, sama juga di Instagram. Terus habis itu lama-kelamaan alhamdulillah sekarang sih udah sampai ke department store ya, udah masuk ke department store. Terus kita juga udah buka di Shopee juga. Apa saja kendala dalam menjalani bisnis ini? Untuk Zetra Fashion ini sendiri itu kan baru dirintis tahun 2019, dimana kita tuh lagi mulai baru awal fresh graduate. Pikiran agak kepecah sih, soalnya kita waktu itu belum punya penghasilan sendiri. Dan tapi alhamdulillahnya omset kita sudah lumayan dan udah masuk ke departemen store dengan waktu yang cukup singkat. Tapi sayangnya tahun 2020 seperti kita tahu pandemi datang dan aturan PPKM, lockdown, jadi menyebabkan departemen store tutup. Kemudian bazar-bazar juga harus tutup, semuanya tutup dan otomatis kita hampir stop beroperasi sama sekali, stop produksi juga karena konveksi juga nggak tahu mau produksi apa. Kemudian omset kita juga mulai turun drastis, kita hampir gulung tikar sih. Gitu. Bagaimana cara melalui rintangan tersebut?
Untuk tantangannya pasti sulit ya, karena kita juga awal merintis usaha, kita harus mulai dari mana. Cuma yang saat kita lakukan saat itu adalah yang pastinya kita ngehidupin kembali sosial media yang kita punya, kayak Instagram, terus kita nambah juga sama TikTok, terus kita ngadain live juga di sosial media yang kita punya, terus kita kembangin lagi inovasi-inovasi yang ada, terus kita melihat kalau lingkungan sekitar itu kan pasti yang namanya masker, safe mask juga jadi salah satu inovasi kita. Kemudian kita juga mulai membangun website buat brand kita yang selanjutnya insya Allah mungkin akan berkembang terus menerus. Mungkin di rekan saya ada tambahan. Iya, jadi kita juga punya inovasinya tuh, misal kita bikin promo-promo gitu ya, kan di TikTok banyak tuh promo-promo, sama kita juga ada misal beli satu set ini nanti kita dapat masker gratis atau hand sanitizer gratis kayak gitu-gitu. Jadi lebih gimana caranya menarik pelanggan. Soalnya kan kalau WFH kadang-kadang kan maksudnya tuh lebih beraktivitas di lebih banyak kan di gadget masing-masing ya. Jadinya intinya gimana caranya menarik pelanggan sebanyak-banyaknya lewat sosial media sih. Lalu, apa strategi yang dilakukan sehingga bisnis kalian tetap berjalan sampai sekarang? Strategi kita tuh yang kita pakai tuh yang pertama itu konsistensi. Paling penting tuh konsisten sama percaya aja sama Tuhan. Kalau masa-masa gagal, masa-masa pandemi tuh bakalan terganti, maksudnya bakalan sirna. Tapi juga harus pinter baca peluang sih. Jadi hikmah yang kita dapat dari pandemi kemarin tuh, kita dapat pembelajaran yang penting banget, yaitu kita jangan terfokus sama satu hal, tapi ternyata tuh banyak cara buat menuju kesuksesan. Yang penting tuh sabar sama tawakal aja sih, karena Tuhan tuh gak bakalan tidur sama orang-orang yang berusaha dan bersabar. Terus pesan buat anak-anak muda, terutama mahasiswa dan mahasiswi yang ingin merintis usaha, jangan takut-takut. Lihat passion sama peluang kalian yang ada di sekitar kalian, siapa tahu menjadi sesuatu hal yang besar. Ya memang sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari hal yang kecil, seperti itu. Ya jangan lupa libatkan Tuhan, orang tua, dan orang-orang yang sekitar. Tahun 2020, satu tahun brand ini didirikan, pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Saat itu, toko, bazar, serta acara-acara fashion harus dihentikan dikarenakan peraturan pemerintah untuk lockdown hingga PPKM. Jalan salah satu yang ditempuh adalah melalui platform online yang kami punyai, gencar menciptakan konten tiap harinya, melakukan live, serta menciptakan produk-produk baru yang dikolaborasi dengan fashion dari Zetra. Perlahan, omset mulai naik, brand lain mulai berdatangan untuk mengajak kerjasama. Zetra Fashion mulai hidup kembali di dunia fashion Indonesia. Yang dapat diambil dalam menjalankan bisnis ini adalah pasti ada hambatan dalam memulai berbisnis. Namun, bagaimana kita mampu bertahan, bagaimana kita tidak menyerah menghadapi masalah yang ada. Tentunya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus mencoba berinovasi dengan hal-hal yang baru.